Pokrovsk seharusnya sudah jatuh. Kota yang berbasis di Donetsk ini seharusnya sudah berada di bawah kendali Rusia dan digunakan sebagai titik awal untuk serangan lebih dalam ke wilayah tersebut. Namun situasi berubah. Hal luar biasa terjadi di Pokrovsk setelah Ukraina membuat terobosan 3 km di wilayah itu. Rusia baru saja ketahuan lengah. Cerita utamanya adalah Pokrovsk hanya salah satu contoh dari situasi di seluruh garis depan, di mana serangan mendalam dan serangan balasan memberi Ukraina semua momentum. Mari kita mulai dengan apa yang terjadi di Pokrovsk. Pada 19 Mei, juru bicara tentara relawan Ukraina, Serhiy Vrachuk, mengungkapkan bahwa tim penyerang Ukraina berhasil menyusup jauh ke wilayah Pokrovsk yang diklaim dikuasai Rusia. Serangan brutal membuat pasukan Ukraina menembus 3 km ke garis pertahanan Rusia. Sementara serangan balasan menunjukkan Ukraina mampu menghadapi cadangan pasukan yang didorong Putin ke Pokrovsk. Cadangan pasukan itu kurang terlatih dan tidak siap menghadapi pejuang Ukraina yang lebih berpengalaman. Ukraina baru saja menunjukkan pada Putin mengapa hal ini jadi masalah, dengan Vrachuk menyebutnya lebih dari sekedar aksi taktis biasa. Vrachuk menyampaikan apa yang bisa ia katakan ke UA TV. Jika membahas Pokrovsk, saya tidak dapat menyebut lokasi tepatnya karena alasan yang jelas. Namun di sini, pasukan pertahanan tak hanya melakukan serangan balasan taktis, tapi juga aksi terobosan, ujar Vrachuk. Di beberapa lokasi, pasukan kita berhasil menyusup hingga 3 km ke pertahanan Rusia. Lalu dia menyampaikan pesan terakhir yang tidak ingin didengar Putin. Operasi pun masih berlangsung. Saat Rusia mencoba memprioritaskan Donetsk, Ukraina melancarkan serangan balasan yang cerdik di wilayah-wilayah di mana pasukan Putin paling lemah. Pokrovsk kini tampaknya termasuk wilayah itu. Jika Vrachuk benar, yang kita lihat bukan peristiwa satu kali. Ini adalah titik awal untuk lebih banyak operasi yang akan digunakan Ukraina untuk mendorong lebih dalam ke garis pertahanan Rusia, yang pada gilirannya memiliki dampak besar terhadap apa yang direncanakan Putin untuk sisa wilayah Donetsk. Masih ada lagi. Kami mendapat gambaran tentang operasi Ukraina di Pokrovsk lewat resimen pasukan sistem tak berawak ke-413, juga dikenal sebagai resimen Raid. Raid mengunggah video di X yang menunjukkan drone mereka berhasil menghantam langsung pos komando Rusia yang bersembunyi di reruntuhan gedung bertingkat di Pokrovsk. Videonya menarik. Saat setiap drone mengikuti yang sebelumnya, kita melihat pos komando itu hancur hingga akhirnya menjadi puing-puing yang terbakar. Raid mengungkapkan bahwa pos komando itu digunakan oleh Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-9 atau SMRB dari Angkatan Darat ke-51 Federasi Rusia. Dan pos itu sengaja didirikan di reruntuhan gedung bertingkat karena Rusia berharap hal ini akan membuat pos tersebut tidak bisa terdeteksi. Rusia ternyata salah. Raid menyebut penghancuran pos komando SMRB ke-9 Angkatan Darat ke-51 akan melemahkan kemampuan musuh merencanakan dan mengordinasikan aksi ofensif di Donbas. Itu petunjuk mengapa serangan Ukraina ke Pokrovsk penting. Yang benar-benar menghantam Putin adalah pengungkapan Vrachuk bahwa serangan balasan Ukraina di Pokrovsk hanyalah satu dari beberapa operasi serupa di Donetsk. Selain di Pokrovsk, pasukan Ukraina maju ke Mirhorod, Liman, dan Konstantinivka, perlahan membalikan keuntungan Rusia yang dicapai selama berbulan-bulan oleh pasukan Putin. Kampanye ini berdampak pada seluruh Donetsk karena Ukraina menghancurkan garis pertahanan Rusia di wilayah belakang sehingga upaya Rusia maju ke Donetsk terhenti. Tapi tunggu, Anda mungkin bertanya bagaimana ini bisa terjadi? Pokrovsk seharusnya sudah dikuasai Rusia sejak lama. Kini kita hampir memasuki pertengahan 2026. Tentunya wilayah itu seharusnya sudah sepenuhnya berada di bawah kendali Rusia. Itulah yang Putin dan kroninya ingin Anda pikirkan. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Rusia mengklaim telah menguasai Pokrovsk. Kremlin telah membuat klaim itu selama beberapa waktu, sejak Kepala Staf Angkatan Bersenjata Rusia, Valery Gerasimov, mengatakan bahwa Pokrovsk berada di bawah kendali Rusia pada 1 Desember 2025. Gerasimov sangat antusias menyebarkan berita ini hingga Kremlin mengumumkannya di Telegram dan dia langsung melaporkannya ke Putin. Bukan kebetulan, berita tentang penaklukan Pokrovsk oleh Rusia datang tepat pada waktunya bagi Putin untuk menggunakannya sebagai alat tawar dalam pembicaraan damai yang diadakan beberapa hari kemudian. Tak lama kemudian, kebohongan Rusia terbongkar. Sehari setelah klaim Gerasimov, Institut Studi Perang atau ISW menyatakan bahwa mereka belum melihat bukti apapun yang menunjukkan bahwa Rusia telah sepenuhnya merebut Pokrovsk. ISW juga meragukan apakah kota tersebut, jika memang jatuh, benar-benar akan menjadi basis yang baik untuk rencana Rusia selanjutnya di Donetsk, seperti yang diklaim Putin. Saat itu, Ukraina masih punya benteng di barat, utara, dan timur laut Pokrovsk yang menyulitkan Rusia maju di wilayah itu.
Tentu saja, semua ini dilaporkan pada akhir tahun 2025. Rusia telah mencapai kemajuan lebih besar sejak saat itu, dan tak seorang pun beranggapan bahwa situasi di Pokrovsk menguntungkan Ukraina. Namun situasinya tidak sesederhana yang ingin digambarkan Rusia. Masih terjadi pertempuran di wilayah itu dan di kota yang diklaim dikuasai Rusia. Hal ini diketahui dari pernyataan Panglima Tertinggi Militer Ukraina, Oleksandr Syrskyi, yang menyebut Rusia mengerahkan sekitar 99.000 tentara di arah Pokrovsk, menjadikannya kelompok pasukan Rusia terbesar di garis depan Ukraina. Namun tentara ini seharusnya ditempatkan di sekitar sabuk benteng Donetsk, terutama di kota Konstantinivka. Fakta bahwa mereka terkonsentrasi di wilayah Pokrovsk memberitahu kita dua hal. Pertama, Pokrovsk sebenarnya bukanlah basis yang baik untuk melancarkan serangan baru seperti yang diklaim Putin. Jika demikian, 99.000 tentara pasti sudah masuk lebih jauh ke Donetsk, mendekatkan Putin pada tujuan merebut Donbas September ini. Itu tampak seperti tenggat mustahil, apalagi Ukraina mulai memukul balik di Pokrovsk. Kedua, penumpukan pasukan di Pokrovsk menunjukkan Rusia khawatir kehilangan wilayah. Rusia membangun garis pertahanan di wilayah yang mereka klaim kuasai sepenuhnya, karena sebenarnya sebagian kendali mereka lebih lemah dari yang diakui. Sekarang, Kremlin tidak perlu mengakui apapun. Ukraina baru saja menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bisa membuat kemajuan di Pokrovsk. Situasi di Pokrovsk tidak sebaik yang diklaim Kremlin bagi Rusia, bahkan memburuk saat melihat kondisi di belakang garis pertahanan. Serangan balasan sejauh 3 km adalah kabar baik bagi Ukraina. Ini menandakan adanya kelemahan di pertahanan Donetsk, Rusia yang bisa dimanfaatkan. Namun di balik masalah itu ada persoalan lebih besar. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang itu, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan dari channel ini, pastikan Anda sudah berlangganan. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Masalah utama Vladimir Putin di Pokrovsk adalah serangan di wilayah belakang yang bisa lebih berbahaya daripada serangan balasan Ukraina di garis depan. Bratuk menyoroti hal ini kepada UATV, mengatakan serangan jarak jauh ke wilayah pendudukan menargetkan logistik musuh dan memengaruhi operasi tempur serta kemampuan Rusia melanjutkan perang agresif. Kampanye jarak menengah inilah yang benar-benar memukul Rusia di Pokrovsk dan wilayah Donetsk. Penghancuran pos komando yang kami soroti sebelumnya adalah salah satu contohnya, tetapi persoalannya jauh melampaui itu. Menurut The Independent, Ukraina telah mengerahkan banyak sumber daya untuk melancarkan serangan dalam jarak 30 hingga 180 km di belakang garis depan. Serangan ini menargetkan pos komando, kendaraan militer, pertahanan udara, dan logistik. Namun serangan semacam ini tidak akan mengubah jalannya perang dengan sendirinya. Namun tindakan mereka justru membuka peluang serangan di tempat lain. Kemungkinan kita baru menyaksikan Ukraina menyerang wilayah belakang Rusia di Pokrovsk dengan drone generasi terbaru jarak menengah. Serangan ke Rusia bisa membuat pasukan garis depan kehilangan dukungan dan komunikasi dengan komandan, menyebabkan kekacauan. Pertahanan Rusia yang kurang terorganisir membuka peluang bagi tim serbu Ukraina untuk menyerang dan mengalahkan pasukan Rusia yang terpencar hingga menembus garis pertahanan. Bratuk menyatakan serangan jarak menengah ini tak akan mengurangi serangan Rusia. Dia mungkin salah tentang hal itu, seperti yang akan Anda ketahui dalam beberapa menit lagi. Namun, meski dia benar, strategi jarak menengah Ukraina yang dikombinasikan dengan serangan balasan dan pertahanan kuat di Donetsk menyebabkan tingkat penikisan yang tak sanggup ditangani Rusia. Namun, masalah utama mereka sekarang adalah mengganti kehilangan personel yang mereka alami, kata Bratuk tentang pasukan Rusia di Donetsk. Kerugian harian musuh sekitar 1.000 orang tewas dan terluka, jumlah besar bagi Rusia. Mereka memakai cadangan strategis untuk menutup celah mereka sendiri, bukan menembus ke arah kami. Kita mungkin melihat ini di Pokrovsk. Meski 99.000 tentara dikerahkan, jumlah itu kurang efektif sebagai kekuatan ofensif karena Rusia kehilangan banyak tentara sehingga pasukan hanya menutup celah pertahanan, bukan menyerang. Mari kita fokus sejenak pada komentar Bratuk tentang kerugian yang dialami Rusia. Ada beberapa angka menarik yang muncul dalam beberapa bulan terakhir yang memberikan konteks tentang seberapa buruk sebenarnya situasi bagi Rusia. Menurut Syrskyi, Rusia kini kehilangan tentara 3,5 kali lebih banyak dari Ukraina di seluruh garis depan. Rasio itu makin buruk bagi Rusia saat membandingkan jumlah tentara tewas dari kedua pihak. Syrskyi menyebut Rusia kehilangan 7-9 tentara tewas untuk setiap satu tentara Ukraina yang gugur pada beberapa hari. Hal ini menunjukkan kurangnya keberlanjutan yang dibahas Pratik. Tentara gugur tak bisa kembali ke medan perang, sedangkan yang terluka mungkin bisa pulih dan bertempur lagi.
Kita bisa membahasnya lebih lanjut. Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan kerugian militer Rusia pada April sebanyak 35.203 tewas atau terluka. Kerugian serupa tercatat juga pada Maret, total sekitar 70.000. Sekarang kita terapkan rasio versi Syrskyi pada jumlah itu. Ukraina kehilangan sekitar 20.000 tentara tewas atau terluka antara Maret dan April, sedangkan Rusia kehilangan 70.000 orang. Dan sekali lagi, ingat bahwa Rusia kehilangan jauh lebih banyak tentara karena tewas dibandingkan yang terluka. Pada 10 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa 62% korban Rusia adalah tentara yang tewas akibat serangan Ukraina, sedangkan 38% sisanya terluka. Jadi, 70.000 korban dalam 2 bulan berarti 43.400 tentara yang tidak akan pernah bisa kembali ke pihak Rusia. Itu lebih dari 2 kali lipat korban Ukraina pada periode yang sama. Bracik tampaknya ada benarnya. Rusia kehilangan tentara pada laju yang tak bisa dipertahankan. Kita bahkan bisa menggunakan matematika lebih dalam untuk menyoroti buruknya situasi Rusia di Donetsk. Pada tanggal 8 April, United 24 media melaporkan bahwa Rusia kehilangan 316 tentara per kilometer persegi yang mereka rebut di wilayah Donetsk. Sekitar 6.000 kilometer persegi wilayah itu masih harus direbut. Jika membahas keberlanjutan, hal ini jadi masalah bagi Putin. Dengan laju ini, Rusia perlu mengorbankan hampir 1,9 juta tentara untuk merebut Donetsk. Situasinya buruk bagi 99.000 pasukan di Pokrovsk. Rusia akan menghabiskan semua tentaranya dalam beberapa bulan, lalu membutuhkan lebih banyak. Donetsk pun belum akan jatuh. Tambahkan Ukraina yang meraih kemajuan di Pokrovsk, ditambah dengan semua serangan jarak menengah yang dilakukan Ukraina, dan situasinya menjadi semakin buruk bagi Rusia. Ukraina sukses melakukan hal luar biasa di Pokrovsk. Rusia benar-benar lengah dan bakal babak belur selama beberapa bulan ke depan. Yang paling gila, Putin terus memerintahkan pasukannya maju membabi buta ke pertempuran melawan Ukraina. Wakil Kepala Kantor Presiden Ukraina, Pavlo Palisa, menyatakan Donetsk akan tetap jadi fokus utama Rusia saat serangan musim semi yang gagal berlanjut ke musim panas. Putin masih ingin capai perbatasan administratif Donetsk, jadi dia butuh Pokrovsk yang stabil untuk serangan dan sabuk benteng yang sudah runtuh. Dia tidak punya keduanya, bahkan belum hampir mendapatkannya. Namun, Putin tetap memerintahkan serangan yang makin melemah tiap bulan karena Ukraina menghancurkan lini belakang Rusia dan merebut wilayah di Pokrovsk. Rusia akan terus menekan, tapi situasinya mulai runtuh. Itu kembali ke komentar Bratuk soal Rusia yang terus mempertahankan tingkat serangannya. Itu mungkin tidak akurat. Pada 19 Mei, Syrskyi menyatakan Ukraina sudah seimbang dengan Rusia soal jumlah serangan, bahkan beberapa hari Ukraina lebih unggul. Contohnya, kemarin jenderal itu tak menyebut hari pastinya. Situasinya ditandai dengan fakta bahwa jumlah aksi ofensif kami untuk pertama kalinya melebihi jumlah aksi ofensif musuh, klaim Syrskyi dalam wawancaranya dengan Milutinov. Syrskyi tidak menyebut kapan kemarin itu. Wawancara dipublikasikan 9 Mei, tapi bisa saja direkam sebelumnya. Namun, intinya di sini adalah bahwa Ukraina menghantam Rusia lebih keras daripada Rusia menghantam Ukraina. Itu seharusnya tidak terjadi. Ini pencapaian besar bagi Ukraina saat Rusia mengerahkan 99.000 pasukan di Pokrovsk. Tekanan mulai diberikan kepada pasukan Putin, dan 3 kilometer yang berhasil direbut di Pokrovsk adalah bukti bahwa tekanan tersebut mulai membuahkan hasil. Zelensky juga punya banyak hal untuk dikatakan tentang apa yang sekarang kita lihat di Pokrovsk, Donetsk, dan seluruh medan pertempuran. Dalam pidato 19 Mei, Presiden Ukraina menyatakan situasi mulai berubah di seluruh garis depan. Bulan ini membawa perubahan positif bagi kita dan Ukraina. Kami mempertahankan lebih banyak posisi dan memberi lebih banyak kerusakan. Sanksi jarak jauh kami sangat berdampak pada Rusia. Zelensky mengonfirmasi telah menyetujui rencana operasi jarak jauh Ukraina untuk Juni. Kami akan membahas pentingnya hal ini setelah menyoroti perubahan lain dalam perang Ukraina. Reformasi militer sedang dilakukan untuk membuat Ukraina jadi kekuatan tempur yang lebih kuat. Syrskyi mengatakan pada Militarny bahwa kontrak baru sedang dibuat, gaji tentara Ukraina akan dinaikkan, dan mekanisme lebih baik diterapkan untuk mengatur pemberhentian tentara yang telah menyelesaikan kontrak. Insentif keuangan lebih besar diberikan bagi tentara di posisi paling mendesak di medan perang, sehingga meningkatkan moral. Serangan Ukraina ke Pokrovsk dan serangan balik di wilayah lain menciptakan optimisme karena mereka merasa momentum mulai berpihak pada mereka. Reformasi ini dilakukan tepat waktu, memungkinkan Ukraina membangun keberhasilan.
Kini, mengapa serangan jarak jauh sangat penting? Zelensky menekankan bahwa dia menyetujui rencana serangan jarak jauh Ukraina karena sesuai dengan pembahasan untuk melemahkan kekuatan Rusia di wilayah belakang. Di wilayah pendudukan, drone jarak menengah menghancurkan sistem pendukung proksi Putin di garis depan, menciptakan peluang bagi Ukraina melancarkan serangan balasan seperti di Pokrovsk. Namun, gambaran lebih luas mencakup serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Serangan Ukraina ke wilayah Rusia menimbulkan masalah serius. Menjelang terobosan Pokrovsk, Ukraina meluncurkan ratusan drone ke Moskow dan daratan Rusia, termasuk serangan terhadap kilang minyak PEM yang berjarak 1.500 km dari Ukraina dan telah beberapa kali diserang pada bulan Mei. Kampanye jarak jauh Ukraina kini sangat besar, hingga Atlantic Council yakin Ukraina memenangkan perang drone menurut artikel 19 Mei. Serangan Ukraina terhadap kilang minyak dan pelabuhan Rusia telah membatasi kemampuan Rusia untuk mendapatkan keuntungan dari produk paling berharganya, selain juga menyebabkan masalah dalam pengiriman bahan bakar dan produk minyak lainnya kepada pasukan yang beroperasi di Ukraina. Serangan ke pertahanan udara di wilayah Ukraina yang diduduki membuka jalur udara bagi Ukraina untuk melancarkan lebih banyak serangan ke Rusia. Bahkan drone FPV milik Ukraina kini memiliki jangkauan yang lebih jauh, dengan beberapa di antaranya mampu menempuh jarak lebih dari 70 km untuk menyerang di belakang garis pertahanan Rusia. Ini adalah strategi melemahkan lawan sedikit demi sedikit, dan kini hasilnya mulai terlihat. Serangan balasan Ukraina di Pokrovsk hanyalah satu dari banyak serangan balik sukses Ukraina pada 2026, dengan wilayah selatan dan timur dibebaskan. Pasukan Rusia di garis depan melemah karena dukungan mereka di wilayah pendudukan hancur dan serangan jarak jauh Ukraina makin intensif. Fondasi utama serangan musim semi dan musim panas untuk merebut Donetsk telah runtuh. Ukraina sekarang menerobos garis depan Rusia, dan kita mungkin sedang menyaksikan awal dari serangan balasan yang lebih luas yang akan memperlihatkan Putin sebagai ahli taktik yang tidak berguna seperti dirinya sebenarnya. Tidak peduli kemanapun Putin melihat, apakah itu ke drone, jumlah serangan yang diluncurkan di garis depan, atau bahkan jumlah wilayah yang direbut, Ukraina tetap unggul. Dan sekarang pemimpin Rusia itu tahu bahwa bahkan ibu kotanya sendiri pun tidak aman. Tanpa belas kasihan, hanya balas dendam ketika Rusia meledak jadi bola api besar awal Mei lalu. Untuk melihat seberapa mematikan strategi jarak jauh Ukraina, tonton video kami tentang serangan balasan Ukraina sebagai respons atas aksi brutal Rusia di Kiev. Jika suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton.